Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, poin yang kedua, prinsip seorang muslim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Ar-Rasul qudwatuna. Teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dijadikan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dia menjadi imamul mursalin, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian juga akhlaknya sangat luar biasa. Bagaimana akhlak Nabi? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Kemudian juga agar kita mendapatkan syafaat Nabi, seringlah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji Allah perintahkan. Ibadah zakat Allah perintahkan. Ibadah sholat, ibadah-ibadah lainnya yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya tapi dia tidak melakukannya. Tuhan kita beribadah kepada dia totalitas, namun Allah tidak melakukannya. Akan tetapi giliran untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kepada hambanya, lebih dahulu Allah memberikan salam penghormatan bersama para malaikatnya yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh sebab itu, agar kita mendapatkan syafaat Nabi, sering-seringlah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga agar kita mendapatkan syafaatnya, lakukanlah, hidupkanlah sunnah di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan disayang oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip muslim yang ketiga adalah yaitu Al-Qur'an dusturuna, atau Al-Quran pedoman hidup kami. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Yaitu barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah, yaitu melalui Al-Qur'annya, niscaya dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan celaka. Jaminan siapa? Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka berpegang teguhlah kalian, kita semua, kepada Al-Quran, Al-Quranul Karim, yaitu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Ini luar biasa. Aku tinggalkan kepada kamu, aku tinggalkan kepada kalian, aku wasiatkan kepada kalian dua hal, manakala kalian memegangnya, niscaya tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau selamat nggak di dunia kita? Mau bahagia nggak kita di dunia dan akhirat? Maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dengan taat yang mutlak. Jangan tanya lagi. Apa yang diperintahkan oleh Allah, seluruhnya kita ikuti. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat namanya wa rafa'na laka dzikrak. Maka ketaatan kepada Rasul pun harus kita ikuti sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam hal yang dilarang oleh Allah sama juga dengan yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidak ada orang yang paling hebat dalam penghafalannya tentang Al-Quran, dalam bacaannya, dalam pemahamannya, dalam pengamalannya, dalam dakwahnya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah disampaikan semua ayat Al-Quran seluruhnya, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, semuanya sudah diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Oleh sebab itu, supaya kita selamat dunia maupun akhirat, targetnya orang beriman bukan hanya bahagia di dunia. Seperti orang-orang kafir atau orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaannya hanya di dunia saja. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Bedanya, targetnya orang beriman bahagia, sukses dunia dan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh sebab itulah kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Bahkan dia sebagai syifa, penyembuh, obat kita, baik sakit fisiknya ataupun batinnya, ya diobati dengan Al-Quran, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.